kan saya lulus 2003 ya Pak. Lulus SMA Lulus SMA 2003. 2004 itu sudah menjadi KPPS. Dari KPPS bisa langsung loncat ke PPK. Tapi ternyata setelah 24 jam masih beredar itu. Yang bersangkutan sendiri Iya. ketika minta bantuan like gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Bagus Pratomo dapat kembali menyapa Anda semua dalam podcast KPU Kabupaten Temanggung, Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Dan jika di beberapa episode sebelumnya kita sudah mengundang para ex-PPK Pilkada 2024 untuk mengulas karya kita bersama, yakni buku Bunga Rampai, Sosdikli Parmas dan SDM Pilkada 2024, maka di episode kali ini kita akan lanjutkan lagi dengan mengundang ex-PPK berikutnya. Yang sudah saya hadirkan di studio kali ini adalah ex-PPK dari Kecamatan Kandangan pada pemilu dan Pilkada 2024. Kita sambut bersama Ibu Marfungatun. Assalamualaikum Bu Atun. Ya, waalaikumsalam Pak Bagus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Sudah lama sekali sepertinya kita tidak berjumpa. Iya. Dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam podcast Obsesi kali ini. Mm-mm. Dan dalam kesempatan ini nanti saya akan ajak Bu Atun untuk kembali flashback dan berbagi pengalamannya, keseruannya dalam menggawangi Pilkada 2024. Siap ya Bu Atun ya? Siap insya Allah Pak. Baik, dan teman pemilih semua, saya yakin Anda sudah tidak sabar ingin mendengar berbagai keseruan yang terjadi di Kecamatan Kandangan sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik, kita langsung mulai bincang-bincang dengan Bu Atun. Bu Atun, setelah Pilkada telah usai, apa nih aktivitasnya sehari-hari saat ini? Kembali seperti semula Pak, tetap ngajar, Oke. bermain tiap hari sama anak-anak kecil. Oh, Iya. Mulang di TK. Ya, Oh, TK. baik. Dan ini sudah dilakukan sebelum pemilu dan pilkada ya. Sudah Artinya dulu. kembali ke rutinitas Seperti biasanya, semula, ya. mulang para calon penerus generasi bangsa. Iya. Tapi tidak beda jauh ya, karena Iya. dulu kita juga di Sosdikli Parmas ya mengedukasi masyarakat, memberikan pendidikan pemilih, dan sekarang Bu Atun juga kembali untuk melakukan edukasi atau pendidikan untuk anak-anak kita. Oke, luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih pengalamannya Bu Atun sebenarnya sebagai penyelenggara itu sudah dimulai sejak kapan, atau jangan-jangan 2024 kemarin pengalaman perdana? Iya, udah pernah ketika masih single ya, masih muda. Setelah SMA itu kan saya lulus 2003 ya Pak. Lulus SMA Lulus SMA 2003. 2004 itu sudah menjadi KPPS. KPPS. Terus lanjut sampai ke tahun 2019 juga KPPS aja. Oh. Baru setelah KPPS jadi PPK itu. Jadi sebelum di 2024 terpilih jadi PPK, sebelumnya itu KPPS ya? Belum pernah yang jadi PPS, belum pernah. Resepnya apa nih dari KPPS bisa langsung loncat ke PPK? Nggak tahu, beruntung aja Pak itu. Luar biasa loh. Iya. Jadi dari tingkat TPS langsung ke kecamatan, Iya. tidak melewati desa dulu nih. Wah, oke. Gimana kemudian kesan-kesannya Bu Atun ya setelah, ya walaupun di pemilu-pemilu sebelumnya mungkin sudah terlibat, tapi tentunya beda ya tantangannya KPPS dengan PPK kan. Iya. Kesannya seperti apa terhadap pemilu maupun Pilkada 2024 kemarin? Sangat terkesan sekali Pak, ini banyak pengalaman yang saya dapat ini di PPK itu, karena dulunya hanya di KPPS dan belum tahu yang tingkatan atasnya, baru di KPPS saja, di PPS juga belum pernah, terus tiba-tiba mencoba untuk mendaftar di PPK dan alhamdulillah keterima. Itu suatu hal yang luar biasa, dapat banyak sekali ilmu-ilmu dan pengalaman baru untuk bisa ikut mensukseskan Pilkada dan pemilu di Indonesia ini, terutama di PPK banyak sekali pengalaman yang saya dapat, dan di Sosdikli Parmas terutama dengan Pak Bagus itu banyak sekali pengalaman dan juga ilmu tentang kepemiluan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Saya banyak sekali yang jadi lebih
begini toh caranya dalam penyampaian dan juga dalam mengkoordinir teman-teman yang badan ad hoc di bawahnya seperti itu. Oke, jadi nambah banyak pengalaman ya, Iya. pastinya ya. Kalau kita komparasikan dengan pengalaman Bu Atun di pemilu atau pilkada sebelumnya, ini apa yang paling terasa berbeda dari pemilu dan pilkada 2024 ketimbang yang sebelum-sebelumnya? Sebelumnya karena saya hanya di KPPS, ya mungkin KPPS pun saya belum pernah yang jadi ketua gitu Pak. Jadi kayak dulu kan yang biasanya yang sering ikut rapat, ikut BIMTEK itu kan yang hanya yang ketuanya saja, saya cuma anggota, jadi cuma instruksi dari ketua seperti ini. Setelah saya di PPK ya beda sekali Pak, karena saya jadi tahu setelah dapat BIMTEK seperti ini. Terus untuk yang sekarang kan lebih ke kayak ada yang di medsosnya kayak di kayak kemarin ada si Akba, ada pendaftaran juga lewat si Akba, terus ada yang itu BIMTEK juga sering gitu loh. Kalau dulu itu kan di KPPS hanya pengarahan aja, kayaknya malah nggak sampai ke tingkat PPS ya, cuma perwakilan ketuanya aja ya, seingat saya itu seperti itu. Baik. Ya benar ya, tadi yang beberapa disebutkan Bu Atun ini sangat membedakan pemilu dan pilkada 2024 dengan yang sebelum-sebelumnya. Tadi ada penggunaan media sosial yang sudah sangat masif. Mungkin sosialisasi di pemilu-pemilu sebelumnya penggunaan medsos ya tidak semasif hari ini. Kemudian ada penggunaan Siakba dan kemudian tadi sistem perekrutan maupun pembekalan untuk SDM kita juga sekarang sudah semakin baik lagi. Ini yang kemudian berkesan ya. Bu Atun dulu KPPS berapa sih? Kalau nggak salah Kak, yang di itu loh, yang sekretaris itu apa yang 2 atau 3 mungkin ya. Oke, 2. membantu Ya, KPPS 1 ya di meja ya. itu. Oke, baik. Kita akan langsung mengulas karyanya Bu Atun ini. Jadi catatan Bu Atun terhadap apa yang terjadi di kandangan pada pilkada kemarin. Jadi sekali lagi teman pemilih semua bisa ikut menikmati Bunga Rampai Sosdikliparmas dan SDM ini. Anda bisa menikmatinya dalam 2 versi. Kami sediakan e-book di website KPU Temanggung dan juga ada versi hard copy-nya yang bisa Anda baca di Perpusda Kabupaten Temanggung. Nah, karyanya Bu Atun ini tersedia di halaman 26. Nah, jadi yang mau baca hasil karya tulisnya Bu Atun, Anda bisa langsung ke halaman 26 dan judulnya menarik teman pemilih. Problematika penyelenggaraan pilkada di kandangan. Ini saya bacanya langsung wow, problem ini diangkat menjadi sebuah tulisan oleh Bu Atun ya. Sebanyak apa problem di kandangan sampai akhirnya Bu Atun memutuskan menulis di Bunga Rampai ini. Satu hal yang berkesan adalah soal problemnya gitu. Mungkin dalam pelaksanaan banyak ya Pak problem, tapi kan yang kecil-kecil yang bisa masih bisa dilalui, masih bisa dijalankan lagi. Kalau yang ini kan mungkin lebih ke kode etik ya Pak. Agak problemnya itu agak serius, jadinya saya angkat jadi topik di situ. Cukup membekas di hatinya Bu Atun ya ini ya. Karena memang ranahnya adalah terkait SDM, ada hal yang kaitannya dengan pengawasan internal, kemudian juga kebetulan yang diawasi juga divisi Sosdikliparmas ya. Kemudian ini tidak terjadi juga di kecamatan lain kebetulan kemarin ini, jadi memang cukup berkesan. Bisa diceritakan nggak, di-spill nggak masalahnya apa nih, problemnya apa sebenarnya? Jadi di salah satu penyelenggara kami itu ada yang kurang netral gitu Pak waktu itu. Kurang atau tidak netral? Tidak netral. Mungkin ya karena sebenarnya sudah disosialisasi juga, karena sering kali setiap kami mendapatkan bimbingan dari KPU juga langsung kami sampaikan ke badan ad hoc yang di bawahnya. Cuma mungkin karena terlalu dia itu terlalu hobi gitu loh Pak. Emang sudah kayak hobi banget, jadinya sampai lupa kalau itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, dan itu sudah melanggar kode etik gitu. Mungkin kurang paham juga kalau itu sudah larangan gitu mungkin.
Jadi ada ketidaksadaran ya dari yang bersangkutan bahwa yang dilakukannya itu keliru, sehingga akhirnya terjadilah hal yang kemudian dianggap sebagai problem ini. Tentu teman pemilih semua penasaran seperti apa problem yang terjadi sebenarnya di Kecamatan Kandangan saat itu. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Hai teman pemilih, tahu nggak sih, gerakan peduli lingkungan itu bisa dimulai dari kantor loh. Yuk simak tips hemat energi ala KPU Temanggung. Gunakan AC secara bijak seperlunya. Optimalkan sirkulasi udara melalui pintu dan jendela. Matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Optimalkan akses cahaya melalui pintu dan jendela. Matikan seluruh perangkat elektronik setelah selesai digunakan. Cabut kabel perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Budayakan berangkat dan pulang kerja menggunakan sepeda atau angkutan umum. Gunakan termos untuk meminimalisir penggunaan kompor maupun dispenser untuk memanaskan air. Matikan keran air setelah selesai digunakan. Jangan sisakan air minum, pastikan sudah dihabiskan sebelum pulang kerja. Baik teman pemilih semua, terima kasih Anda masih bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Dan saya masih bersama Bu Marfungatun, ex-PPK Kecamatan Kandangan pada Pilkada 2024. Dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah singgung bahwa sempat terjadi sebuah problem di Kecamatan Kandangan jelang penyelenggaraan Pilkada 2024. Kita akan dalami sekarang ini. Namun sebelum saya kulik lebih jauh problemnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Atun, upaya-upaya preventif apa sebenarnya yang sudah dilakukan PPK Kandangan ya untuk memastikan bahwa badan ad hoc di bawahnya PPS, KPPS dan seterusnya ini akhirnya benar-benar bisa menjaga integritas, netralitas dan profesionalitasnya Bu Atun. Ya, kami seringkali melakukan sosialisasi, terus memberikan arahan-arahan agar kita harus tetap netral gitu Pak. Jangan sampai kita ada yang, apalagi ada yang golput seperti itu. Kita harus profesional gitu Pak. Seperti itu mungkin. Oke. Jadi artinya sudah ada upaya yang dilakukan ya oleh teman-teman PPK dan ini dipandang optimal sudah ya untuk memastikan teman-teman badan ad hoc yang lain ini tidak kemudian melakukan hal-hal yang keliru di lapangan. Nah akhirnya terjadilah itu ya. Terjadi. Itu gimana sih cerita detailnya, mungkin bisa dibagi Bu Atun? Waktu itu sebenarnya surprise juga buat PPK-nya karena PPK tahu-tahu itu sudah kejadian Pak. Udah kadung medsos kan itu di medsos ya Pak. Kejadiannya itu sudah tersebar gitu. Walaupun awalnya kami juga mendapatkan DM itu untuk berbagi postingan itu untuk like dan komennya seperti itu. Setelah tak amati gitu loh, ternyata kok ini penyelenggara kok posting seperti ini gitu. Langsung saya japri itu, langsung saya balas juga DM-nya itu, jangan seperti ini, kalau bisa ini langsung dihapus aja seperti itu. Langsung kami juga melakukan komunikasi dengan PPK yang lain juga, terutama dengan Pak Ketuanya. Saya langsung konsultasikan, ini seperti ini Pak, bagaimana? Langsung dipanggil aja itu yang bersangkutan, langsung saya minta hadir ke PPK waktu itu. Dan sudah sempat saya telepon, langsung saya suruh ke PPK, sempat takut itu mau diapain, nggak apa-apa sini aja, langsung kita nasihatin, terus kita kasih waktu 24 jam harus sudah bersih, harus dihapus semua postingan itu gitu. Tapi ternyata setelah 24 jam masih beredar itu. Jadi
sempat diketahui Panwascam juga Bawaslu juga, makanya sampai ke KPU itu. Oke. Ya, jadi ada salah satu badan ad hoc di Kandangan yang saat itu secara tidak sadar mengikuti sebuah event kompetisi Festival, yang diadakan oleh salah satu paslon. Ya. Dan ini memang lombanya ini kaitannya dengan hobi si yang bersangkutan ya, sehingga dia mungkin saking semangatnya tidak sadar bahwa ini diselenggarakan oleh salah satu peserta pilkada. Nah, malah Bu Atun taunya dari yang bersangkutan sendiri ketika minta bantuan like gitu ya. Saya waktu itu dengar ceritanya, wah ini benar-benar berarti memang ada ketidaksadaran, ketidakpahaman dari yang bersangkutan ya. Gitu. Sampai sepede itu minta PPK ikut melike gitu supaya menang lombanya. Ya memang dari segi usia juga cukup belia. Nah, ini yang kemudian akhirnya dilakukan pembinaan ya oleh PPK, dan sampai akhirnya gimana penanganannya ini akhirnya masalah itu? Waktu itu sempat kami sarankan seperti itu untuk hapus postingan. Ternyata karena susahnya itu kan yang posting itu bukan dari itu yang bersangkutan, dari penyelenggara itu bukan Pak. Itu kan penyelenggara ada dari PPS dan KPPS, ada 3. Nah, tapi ternyata yang posting itu dari yang pihak yang paslonnya yang mengadakan event itu gitu loh Pak. Jadi untuk yang pesertanya itu di-tag gitu, ditandai. Jadinya nggak bisa kendalinya menghapus. untuk menghapus ya. Nggak bisa menghapus. Itu yang mengapa sampai 24 jam juga belum terhapus. Oke, nah kemudian akhirnya apakah diberi sanksi atau seperti apa nih endingnya ini yang bersangkutan? Akhirnya ya karena tidak bisa dihapus, kami juga sudah tidak bisa ngasih solusi karena sudah terlanjur diketahui oleh Panwascam dan juga Bawaslu. Jadi ketika masalah itu muncul dan kemudian ya terima kasih PPK sudah bereaksi cepat, melakukan pembinaan ke yang bersangkutan, kemudian berkoordinasi juga dengan KPU. Namun memang sayangnya sebelum proses untuk sanksi dan seterusnya ini bisa kita lakukan kan, yang bersangkutan memilih untuk mundur gitu ya. Koordinasinya seperti apa yang dilakukan oleh PPK ke Panwascam saat itu? Panwascam sempat datang ke kami juga, ke PPK waktu itu. Ya itu Pak, yang pertama itu ini kok ada seperti ini bagaimana gitu. Terus dari Panwascam juga udah baik, waktu itu udah ada itikat baik, intinya untuk kasih waktu itu Pak yang 24 jam atau sampai hari berapa ya, 2 hari berikutnya harus sudah clear, nggak ada postingan itu. Terus akhirnya dari pihak yang bersangkutan pun juga sudah berupaya sudah untuk menghubungi dari yang panitia lombanya itu untuk menghapus postingan tersebut. Tapi karena sudah terlanjur diketahui Bawaslu, jadi udah nggak bisa lagi seperti itu. Baik. Ya, ini menjadi sebuah cerita yang kemudian hari ini ya kita jadikan pelajaran untuk ke depan agar kemudian penyelenggara di tingkatan apapun ini memperhatikan integritasnya, netralitas dan juga profesionalitasnya. Baik, ceritanya semakin menarik dan tentu teman pemilih masih ingin mendengarkan cerita lainnya dari Bu Atun. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Kata-kata hari ini edisi KPU Kabupaten Temanggung. Kata-katanya Mas. Katanya bela negara. Kok pemilu nggak ikut serta? Cuak. Kata-katanya Mbak. Katanya cantik, tapi terima money politik. Cuak. Kata-katanya Mas. Kayaknya elit, tapi ke TPS sulit. Cuak. Kata-katanya Mbak. Golput kok gak takut. Cuak. Kata-kata Mas. Lahir dan gede di bumi Jawa, masa pemilu nggak ikut bawa suara? Cuak. Jangan cuma banyak kata, ayo buktikan lewat suara. Baik, masih bersama kami di Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Dan saya masih bersama Bu Atun, ex-PPK dari Kecamatan Kandangan pada Pilkada 2024. Tadi sudah diceritakan problematika seperti apa yang muncul di Kandangan saat itu.
dan nasi sudah jadi bubur gitu ya Bu Atun. Tentu kita sudah tidak bisa mengulangnya lagi. Dan apa kemudian upaya preventif dari teman-teman PPK Kandangan saat itu ya pasca kejadian untuk memastikan tidak ada badan ad hoc lainnya di Kecamatan Kandangan yang melakukan hal serupa? Ya waktu itu sempat kami sungguh sangat menyayangkan ya Pak dengan kejadian seperti itu, dan kami langsung melakukan pergantian itu anggota PPS dan KPPS-nya. Kemudian kami langsung mengkoordinir teman-teman PPS dan juga untuk menyampaikan ke KPPS-nya juga untuk kita lebih netralnya lebih dijaga lagi, karena untuk integritas yang berikutnya jangan sampai kejadian gitu. Karena yang bersangkutan pun juga dari Sosdiklik Parmas gitu Pak, yang sebenarnya setiap rapat dan juga setiap ada rakor itu seringkali galangkan itu yang namanya netralitas, tapi kok sampai kejadian seperti ini. Untuk yang berikutnya jangan sampai itu terjadi gitu, ditekankan sekali dari kami PPK. Jadi ada penekanan yang terus-menerus ya di beberapa kesempatan setelahnya ya. Iya. Dan alhamdulillahnya memang tidak terjadi lagi hal serupa di Kandangan maupun di wilayah lainnya di Kabupaten Temanggung. Jadi itu benar-benar jadi sebuah pelajaran berarti untuk kita semuanya. Hikmah apa kemudian yang bisa Bu Atun ambil dari peristiwa itu? Mungkin ya lebih hati-hati lagi ya Pak, yang kedepannya kita lebih profesional, menjaga integritas, terus jadi pengalaman juga Pak, mungkin bagaimana cara penyampaiannya mungkin lebih spesifik lagi seperti itu Pak, biar mungkin lebih dipahami, atau biar sampai ke hal-hal yang kecil pun ternyata hanya karena hobi kok sampai lalai gitu, seperti itu. Ya, ini salah satu hikmah dan pelajaran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk penyelenggaraan pesta demokrasi berikutnya di Temanggung. Ya. Selain problem tadi yang sudah kita bahas, apakah ada hal-hal lain yang sifatnya juga kendala, hambatan yang dilalui oleh teman-teman di Kandangan kemarin, Bu Atun? Mungkin enggak ya. Kalau lebih spesifiknya hanya karena untuk ini yang pas pendaftaran KPPS-nya itu agak kurang, ada beberapa daerah yang peminatnya Minim, itu kurang ya. sama yang di daerah tertentu ada yang ijazahnya itu loh Pak, yang ijazah harus SMA-nya itu agak susah, ada juga yang seperti itu. Ya, saya masih ingat sekali ini Kandangan salah satu yang di last minute ini baru terpenuhi, sehingga kita harus menghubungi banyak kepala desa, tokoh masyarakat di sana untuk agar jumlah kuota ini terpenuhi untuk KPPS ini. Oke, ya ini menjadi tantangan ke depan. Mudah-mudahan ada strategi yang bisa kita lakukan di pemilu maupun pilkada selanjutnya agar animo masyarakat untuk mendaftar sebagai penyelenggara di Kandangan ke depan nanti akan semakin meningkat gitu ya. Oke, dan alhamdulillah pemilu pilkada sudah berjalan lancar, sukses. Kalau di Kandangan sendiri sesukses apa nih? Ya sukses Pak bagi kami, meskipun peringkatnya agak menurun ya Pak yang di pilkada. Parmas ya. Parmas. Oke. Apa nih indikatornya yang menurut Bu Atun yang menjadi penyebab angka Parmas ketimbang pemilu jadi turun di pilkada kemarin? Mungkin karena ini ya Pak, karena jeda di antara pemilu dan pilkada terlalu dekat, jadi untuk yang di luar kota mungkin yang pada kerja itu mau pulang lagi izin kerjanya juga susah seperti itu. Sama yang pemilih pemula itu Pak mungkin kurang antusias. Mungkin seperti itu. Masih harus lebih disemangati lagi berarti ya para pemilih pemula di sana ya. Ya, ini akan jadi catatan kita evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya. Tapi apapun itu kita syukuri bahwa di Temanggung maupun di Kandangan kemarin kita bisa laksanakan pesta demokrasi yang tanpa ekses, tanpa gesekan di level masyarakat, dan ini bisa kita syukuri sebagai sebuah prestasi gitu ya.
Terbukti di tahun 2024 kita berhasil dapat predikat sebagai KPU terbaik di Jawa Tengah. Ini tentu salah satunya atas dukungan dari teman-teman Badan Ad Hoc semuanya. Nah, setelah pesta demokrasi usai, para pemimpin baru telah terpilih. Harapan Bu Atun sendiri untuk kemajuan daerah dan bangsa kita ke depan seperti apa, Bu Atun? Mungkin bisa disampaikan. Ya mungkin dari saya ke depannya mungkin semoga Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin berkualitas, dan saya juga di penyelenggara juga semoga 5 tahun yang akan datang juga bisa berpartisipasi lagi Pak, seperti itu harapannya, untuk bisa mensukseskan kembali, ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dan pilkada di Indonesia ini. Seperti itu. Dengan adanya problem yang tadi disampaikan oleh Bu Atun, kira-kira kalau sampai jadi PPK lagi, Bu Atun akan masih di Sosdikli atau kapok milih divisi yang lain? Sepertinya saya tetap setia dengan Sosdikli Pak. Masih enjoy ya, walaupun ada kendala tadi yang dihadapi dan alhamdulillahnya sih teratasi ya. Baik, terima kasih Bu Atun atas rawuhnya, dan mungkin kita bisa menantikan lagi kehadiran Bu Atun di kesempatan yang berikutnya ya. Dan teman pemilih, inilah akhir dari kebersamaan kita dalam Obsesi episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari KPU Kabupaten Temanggung. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.